Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak, terima kasih buat kesehatan, buat tubuh yang kuat sampai hari ini. Pada hari ini Tuhan kami akan bersama-sama sharing rapata karena buat tutur dan sepekan dari gereja anak tentang penuaian di gereja anak ya Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan sharing kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berbagi. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersukacita hari ini, amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, apa kabar juga nih kakak-kakak yang bersama dengan aku hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Jadi mungkin kita perkenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang begitu kata pepatah. Oke. Jadi di sini kita akan sama-sama bahas tentang tantangan yang dihadapi oleh gereja anak. Makanya di sini aku Mone ditemani dengan kakak-kakak pembina anak yang luar biasa. Bersama dengan kakak Sri. Nah, dan juga bersama dengan Kak Ika. Oke, udah kenal ya semuanya ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menonton anak-anaknya juga ibadah di ibadah anak di GBI Arkadia. Nah, hari ini kita tuh akan membahas hal yang mungkin sama-sama menjadi tantangan kita. Jadi ini bukan hanya tantangan bagi kita pembina atau orang tua, tapi kita juga akan melihat tantangan penuaian dari sisi anak-anak. Jadi kita mencoba mengupas nih, kira-kira sebenarnya tuh apa yang menghambat penuaian dari sepatunya anak-anak gitu loh. Jadi kita mencoba untuk kita pakai sepatunya anak-anak nih, sebenarnya anak-anak tuh merasakan apa sampai penuaian itu bisa terhambat di generasi anak-anak kecil gitu ya. Nah mungkin dari Kak Ika, nanti kita juga akan dengar dari Kak Sri, boleh sampein apa sih tantangan yang menurut kakak nih anak-anak tuh alami gitu? Oke.
sejauh ini Mm-mm. mungkin ada banyak tantangan ya yang mungkin menghambat anak-anak untuk eh, melakukan penuaian seperti itu. Oke. Nah, salah satunya adalah kita melihat dari anak-anak bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang masih di bawah bimbingan orang tua seperti itu. Nah, otomatis kalau masih di bawah bimbingan orang tua, pastinya anak-anak itu mengikuti perintah dari orang tua. Nah, mungkin saat ini yang bisa kita lihat, mungkin anak-anak itu mau untuk datang misalnya di Cool Kids atau di sekolah minggu, tetapi karena mungkin orang tuanya banyak kesibukannya dan mungkin orang tua juga bisa saja menyuruh anak untuk melakukan kegiatan lain. Nah, sedangkan sebenarnya anak itu ingin untuk mengikuti Cool Kids atau misalnya sekolah minggu, tapi terhambat karena mereka masih di bawah bimbingan orang tua. Itu merupakan salah satu faktor atau penghambat dalam penuaian yang sedang kita kerjakan saat ini. Nah, kemudian yang kedua, tantangan atau hambatan yang kedua adalah lingkungan anak-anak. Sekarang kita bisa melihat anak-anak di luar sana yang hari-harinya didampingin atau ditemani oleh anak-anak yang begitu banyak. Nah, kegiatan mereka sehari-hari itu apa? Pulang dari sekolah bermain. Nah, sebenarnya mereka mau untuk ikut dalam kegiatan Cool Kids, tapi melihat teman-teman yang lain lagi main, otomatis mereka tertarik dengan hal itu. Mereka lebih banyak tertarik untuk bermain daripada untuk mengikuti Cool Kids. Berarti mereka belum memahami bahwa Cool Kids itu begitu penting untuk mereka ikuti untuk pertumbuhan rohani bahkan karakter mereka seperti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi solusi dari semua tantangan itu? Mungkin kita bahas dulu nih Kak, kita kupas lebih dalam dulu tentang tantangan-tantangan yang tadi Kak Ika bahas. Nah, mungkin sedikit perkenalan gitu ya. Jadi Kak Ika ini saat ini ada di Pos PI Kampung Pisang gitu ya. Jadi dari tadi tuh Kak Ika banyak bahas tentang Cool Kids karena memang yang dihadapi setiap harinya Cool Kids itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, Cool Kids itu adalah community of love. Jadi seperti komsel untuk anak-anak gitu ya. Tapi yang dikerjakan Kak Ika bukan hanya sekedar dalam bidang rohani aja gitu ya, tapi kita juga melihat kebutuhan anak-anak yang lain begitu ya, seperti dalam belajar pendidikan gitu. Nah, mungkin itu sedikit latar belakang aja. Makanya tadi banyak yang dibahas sama Kak Ika itu lebih ke tentang Cool Kids gitu, karena memang itu yang dihadapi sehari-hari. Nah, menarik nih Bapak Ibu Saudara, karena tadi Kak Ika bilang mungkin sebenarnya tuh ada anak-anak yang udah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan di Cool Kids. Karena kita percaya di Cool Kids itu pun ada hadirat Tuhan, amin. Dan mungkin ada anak-anak yang sebenarnya di hatinya itu pengen gitu ya Kak, untuk ngalamin perjumpaan dengan Tuhan lagi. Nah, mungkin tapi orang tuanya, karena memang anak itu masih di dalam pengawasan orang tua dan pastinya mengikuti kepercayaan orang tuanya begitu ya Kak. Jadi dilarang gitu ya, ibaratnya dilarang atau dialihkan, udahlah jangan ikut itu, ikut yang lain aja yang lebih sesuai dengan kepercayaan papa mamanya, misalnya begitu. Nah, gimana Kak Ika? Untuk solusinya menurut Kak Ika tuh yang Kak Ika udah dapet apa gitu? Salah satu solusi yang paling utama adalah kita sebagai kakak pembina terlebih dahulu harus mengikuti keseharian orang tua di mana kita berada untuk melakukan pembinaan itu. Kita mengikuti, kemudian kita harus banyak berinteraksi dengan orang tua. Kemudian kita juga perlu memberikan teladan kepada anak-anak. Mulai dari kegiatan Cool Kids tadi, kita mau mengajarkan pendidikan, kita juga mau membentuk karakter mereka. Dan kemudian selain itu juga kita secara pelan-pelan kita memberikan pemahaman kepada orang tua mereka. Nah, dengan cara apa? Dengan kita bisa mengikuti kegiatan keseharian orang tua mereka. Dan kemudian kita juga tidak terlepas karena sekarang kita mengajar anak-anak. Dan kita sebagai kakak pembina, kita harus bisa sama seperti anak-anak. Misalnya, mereka sedang bermain. Kita harus mengikuti mereka untuk bermain. Dan sembari kita ikut mereka bermain, kita juga sedang sebenarnya membentuk karakter mereka. Oh, jadi sambil maksudnya tuh sambil main sama mereka, sambil kita masukin value-value gitu ya, nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya, benar. Gitu ya. Benar sekali.
Jadi mungkin menanamkan nilai firman Tuhan yang dimaksud sama Kak Ika tuh bukan hanya seperti cerita gitu ya, firman Tuhan nggak langsung. terbatas hanya Iya. itu saja, tapi juga karakter mereka dibentuk ketika mereka lagi berinteraksi sama Iya. kakaknya. Nah, menarik, mungkin aku balik sedikit nih ya Kak. Boleh. Agak balik sedikit tadi tentang mengikuti keseharian orang tuanya. Nah, maksudnya gimana tuh Kak? Mengikuti keseharian orang tua yang dimaksud tuh gimana tuh? Oke, mengikuti keseharian orang tua itu seperti kan di siang hari itu ada orang tua mungkin lagi istirahat di rumah. Nah, kita sebagai kakak pembina, kita lebih baik untuk mendatangin mereka. Bangun koneksi. Maksudnya. Oke, Ya, seperti itu ya. Oke. Dan kemudian kita harus cari tahu sebenarnya kenapa sih mereka itu istilahnya melarang ya, atau tidak mengizinkan anak-anaknya untuk datang. Jadi kita harus mengikuti atau harus memahami seperti apa pemahaman mereka. Jadi dengan cara koneksi kita keseharian sehari-hari dengan mereka, kita bisa tahu seperti apa pemahaman mereka, dan dengan kita sudah mengetahui hal itu, kita bisa mencari solusi yang lebih tepat, yang lebih pas untuk bisa memberikan pemahaman yang baru untuk mereka. Ibaratnya kita jangan don't judge the book by its cover gitu ya. Yes. Kita pengen tahu dulu sebenarnya why gitu dibalik alasan mereka melarang gitu ya. Oke, menarik banget tuh Kak Ika. Nah, gini Kak Ika, tadi masalah yang tentang orang tua melarang, mungkin itu salah satu jadi tantangan bukan hanya untuk anak-anak gitu ya, tapi untuk kita sebagai kakak pembina, karena yang namanya penuaian itu berkesinambungan menurut aku. Ketika anak-anak dituai, orang tua bisa ikut dituai. Ketika orang tua dituai, itu sangat besar kemungkinan penuaian juga terjadi di anak-anak. Jadi ibaratnya itu kayak domino mungkin kali ya, satu kartu jatuh, kartu yang lain pun ikut gitu. Sama seperti ketika orang tuanya itu ngalamin Tuhan, anaknya pun ikut ngalamin Tuhan. Dan kita juga berdoa gitu, ketika anak ngalamin Tuhan di Cool Kids, orang tuanya bisa ngelihat perubahan, dan orang tuanya pun bahkan ikut mengalami Tuhan juga gitu. Tapi memang ya itu yang jadi tantangan anak-anak, aduh aku pengen ikut tapi nggak dibolehin, dan itu solusinya mungkin yang bisa kita terapin begitu ya. Nah, tadi yang kedua tantangannya itu lebih ke apa tuh Kak tadi? Lingkungan, lebih ke distraksi mungkin ya, distraksi lingkungan anak-anak. Mungkin anak-anak ada keinginan gitu ya, aku pengen ikut, aku pengen ibadah, tapi kan ada teman-teman yang ngajakin, nah terpengaruh lah mereka. Nah, gimana Kak solusinya kalau untuk kayak gini? Nah, itu solusinya ketika melihat anak-anak seperti itu, mungkin secara kasat mata aduh susah banget ya, karena mereka lebih memilih untuk bermain daripada untuk ikut Cool Kids misalnya. Nah, solusinya apa? Kita harus ngikut dengan mereka untuk bermain. Masuk dalam dunia mereka masuk juga dalam gitu dunia ya. mereka. Jadi dengan masuk dalam dunia mereka, otomatis mereka senang dengan kita. Jadi dengan mereka sudah senang dengan kita juga bisa mengajak mereka untuk bisa ikut Cool Kids. Mungkin tidak segampang itu dan tidak semudah itu untuk mereka bisa datang. Itu butuh proses dan waktu yang lama. Itu tidak mudah karena mereka itu sudah tertanam dalam lingkungan bermainnya mereka. Jadi untuk menarik mereka itu susah, ya. Jadi dengan cara kita sudah masuk dengan dunianya mereka dan mereka boleh senang dengan kita, otomatis mereka akan bisa mengikuti kita seperti itu. Dan juga kedua, kita harus bisa menyesuaikan waktu dan jamnya mereka. Jadi jangan dengan kemauannya kita. Mungkin misalnya saya ada waktu jam 4, ternyata mereka masih bermain. Oke, it's okay, nggak masalah. Biarkan mereka bermain dulu. Nanti di waktu senggangnya mereka sudah selesai bermain, bisa ngajak mereka lagi. Dan mungkin tidak langsung dengan memberitakan firman kepada mereka atau misalnya langsung belajar, tidak. Lihat seperti apa kondisi dan keadaan mereka. Mereka masih mau bermain, ayo ajak bermain dulu lagi, supaya mereka bisa lebih senang dulu dengan kakaknya, baru kita bisa lebih mudah untuk mengajak mereka untuk bercerita. Mungkin itu saja. Sebenarnya itu bukan cuma anak-anak sih ya, ibarat kayak kita aja gitu ya sebagai orang dewasa, ketika kita udah kayaknya klop gitu ya sama orang, jadi kita bisa lebih mudah untuk diajak gitu ya sama orang ini. Tapi kalau misalnya kita diajak mungkin sama temen yang kayaknya kok
nggak nggak nyatu gitu ya, kayaknya itu agak lebih susah untuk kita Iya. ngikutin gitu. Sama halnya seperti anak-anak, bahkan anak-anak jauh lebih dari itu intensitasnya Iya. gitu ya. Ibaratnya ketika mereka lebih, tadi kalau bahasanya Kak Ika, senang sama Iya. seseorang, Iya. mereka lebih gampang untuk ngikutinnya. Makanya Iya. jangan sampai kita menjadi orang yang mungkin kaku terhadap dunianya anak-anak, karena kita juga ngerti anak-anak itu juga masih perlu yang namanya bermain, masih perlu yang namanya punya teman. Malah kita bersyukur anak-anak punya teman loh ya, daripada harus bersosialisasi tanpa sosialisasi mereka cuma di gadget gitu ya. Oke, thank you Kak Ika. Nanti kalau misalnya ada tiba-tiba kepikiran langsung aja Kak, aku juga punya Siap. poin tantangan yang lain. Nah sekarang aku juga pengen denger tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak menurut Kak Sri. Ya, menurut saya nih ya, tantangan penuaian di gereja anak yang pertama tuh dari keluarga ya, namanya ya. Oke. Karena mereka tuh kan lebih baik di lingkungan keluarga mereka dibanding di gereja gitu Oke. kan. Nah, sebagai orang tua atau orang yang baru jadi teladan. Oke. Anak itu akan meniru apa yang dibuat keluarganya. Waktu orang tuanya sering berkarakter nggak baik, maka anak itu akan meniru. Contohnya misalnya orang tua sering bilang kamu jangan bohong ya, katanya kamu harus jujur, jadi aktuan harus jujur. Ternyata orang tuanya juga sering bohong tanpa sadari, maka anak kami nanti bingung nih, kok orang tua saya begini, maka otomatis di dunia mereka akan begitu. Waktu orang tua berkata kasar, anak jangan seperti demikian. Maka dari orang tua itu mengambil peran penting gitu kan. Jadi teladan orang tua itu harus contoh anaknya. Percayalah waktu anak itu memiliki teladan yang baik di rumah, dia tuh akan bawa di luar. Waktu bergaul dia akan baik, kata-katanya baik, kata baik. Nah, saya percaya waktu anak itu berkarakter baik, berkata baik, maka dia akan menjadi teman-teman tuh udah ngeliat dia. Nggak usah dia ngomong pun, wah dia pasti mereka tertarik dengan teman itu. Kalau di keluarga mereka mungkin kata-katanya ya kita kan nggak tahu, setiap keluarga mereka kan berbeda kan. Ada orang tuanya yang kasar, kadang-kadang kasar nih dengan kata-katanya, dengan kasar, dengan selalu menghakimi gitu kan, gini gitu. Nah itu yang membuat dia di luar, dia jadi yang lebih bergaul kasar juga gitu. Makanya saya juga sering lihat ya di anak tuh ada orang yang mungkin kasar luar biasa kan di banyak orang gitu ya. Sekarang saya berpikir kenapa nih anak terlalu aktif dengan begitu lincah, agak aktif dan suka mengganggu gitu ya. Ternyata kita lihat, jadi apa yang didapatkan di rumah akan keluar nih kelihatan. Nah, makanya sebagai orang tua, maaf ya saya juga orang tua, berusaha dengan memberikan nilai-nilai yang baik buat anaknya. Baik dari perkataan. Pertama perkataan nih, karena perkataan sering loncer di mulut kadang-kadang gitu kan. Pengen nggak berkata, tapi jeblos gitu. Makanya tolong perkataan kita dijaga buat anak kita, kata yang baik. Sekalipun anak itu nakal, jangan bilang, kamu jangan. Kamu ini anak baik. Dan kita percaya waktu kita kata yang baik, anak itu akan baik. Kedua juga dengan bukan perkataan itu nggak perbuatan orang tua. Karena orang tua tuh kasar juga Kak. Sering tanpa sadar lu gebuk anak gitu kan. Banyak lah dia pukul anaknya gitu dengan refleks ya. Waktu anak itu begini kan mereka lakukan di luar juga. Apa yang mereka lakukan itu di luar. Makanya orang tua harus bertingkah laku yang benar. Kedua juga konsisten dengan perkataan. Yang tadi saya ngomong, kadang-kadang anak tuh yang jangan bohong, tetapi orang tuanya bohong. Gitu kan. Makanya tolong sebagai orang tua, untuk anak bisa jadi penuai, itu tuh di rumah itu harus diterapkan nilai-nilai yang baik gitu kan. Seperti ada buah roh itu kan, kesabaran, kasihlah sama anak kita sabar, kebaikan baik gitu. Kita harus belajar untuk 9 buah roh itu diterapkan di rumah. Percaya waktu kita minum, anak tuh akan menjadi penuai di mana. Jadi kesukaan beliau, kata Kak Ika, kalau kita sama-sama orang kan suka, nah gitu kan. Menurut saya begitu. Jadi keluarga berperan penting untuk anak-anak menjadi penuai di luarnya. Mungkin kalau dari POV-nya anak-anak gitu ya, kita menggambarkan, kita kan semua pernah jadi anak lah ya. Ini udah jadi orang tua malah. udah double degree. Ya udah anak juga, orang tua juga, jadi saya tahu gitu posisi orang tua. Kalau misalnya aku menempatkan posisi aku yang mungkin masih kecil gitu ya, karena kan kita lagi ngomongin masih kecil gitu. Mungkin kadang-kadang
bingung gitu ya sebagai anak dengan kondisi otak yang mungkin masih lagi berkembang juga gitu ya. Mereka lagi mencoba memahami lingkungan mereka, terus secara psikologis juga mereka lagi mencoba memahami sebenarnya aku tuh harus gimana sih, kayak mereka tuh masih banyak harus memahami ini dan itu gitu, belum matang seperti kita gitu. Nah, kadang-kadang yang membuat mereka bingung adalah gini, seperti yang tadi Cide bilang, kamu habis bangun tidur, contoh kecil aja ya, bangun tidur, beresin tempat tidur ya, tapi dia melihat orang tuanya setelah bangun tidur nggak beresin tempat tidur. Nah ini otak anak tuh akan jadi bingung gitu loh, maksudnya secara sains pun, bukan hanya dari firman Tuhan gitu ya, secara sains pun itu dan secara psikologi itu menyatakan bahwa anak-anak tuh jadi sebenarnya gue tuh harus lakuin apa enggak gitu. Contoh gitu ya. Kayak, jadi sebenarnya yang harus aku lakuin tuh seperti perkataan mama atau seperti yang mama lakukan, contoh gitu. Nah itu salah satu hal yang mungkin menjadi tantangan yang sangat besar gitu ya, seperti yang tadi Kak Sri bilang. Nah mungkin aku punya contoh-contoh kecil juga nih. Dulu ini yang orang tua aku lakukan gitu. Jadi contoh aja sih tentang konsisten dari perkataan yang tadi Cide bilang. Jadi dulu tuh aku pernah dijanjiin untuk punya kamar sendiri, ceritanya gitu. Nah, tapi setiap kali orang tua aku janji waktu aku kecil gitu ya, itu nggak ditepatin. Jadi ya udah janji deh tahun depan ya punya kamar gitu kan. Anak kecil kan kalau udah dijanjiin seneng gitu ya. Oh janji nih orang tua aku janji. Terus di tahun yang mereka udah janjikan nggak dibuatin, dibilang lagi tahun depan ya. Begitu terus setiap tahun. Itu aku jadi berpikir juga loh gitu. Oh berarti janji itu tidak seberharga itu ya buat ditepatin. Dan bayangin kalau misalnya anak-anak ngelakuin itu ke temennya. Karena mereka ngelihat, mereka ngeliat ternyata janji itu nggak usah ditepatin banget lah. Orang tuaku juga udah ngomong tapi mereka nggak tepatin gitu. Dan itu akhirnya bisa menghambat penuaian gitu ya. Karena anak-anak yang lain melihat, kok gimana mau menuai gitu ya, ibaratnya karakternya aja masih belum mencerminkan mungkin gitu ya. Solusinya ya tadi, salah satu yang terpenting adalah dari keluarganya, orang tuanya mungkin teladannya konsisten dengan perkataan, apa yang dia ngomong dilakukan, jangan sampai anak tuh bingung gitu. Betul. Pengaruh besar lah itu ya. Pengaruh besar, tapi bukan hanya orang tua gitu ya, tentu kita kakak-kakak juga mengambil peran gimana kita bisa jadi teladan waktu anak-anak di gereja, gitu sih. Nah tadi Kak Sri, ada lagi nggak solusinya mungkin? Mungkin solusinya ya di lingkungan ya, di keluarga ya. Jadi sebagai orang tua memang program penting, jadi berubahlah orang tuanya. Jadi hari ini di rumah-rumah yang dengan siaran ini, mungkin yang selama ini orang tuanya dengan kata-kata sama anaknya berubah. Dari orang tua berubah, dari situ percaya waktu orang tuanya berubah, konsisten dengan perkataan sesuai itu, percaya di luar tuh anak itu menjadi berkat loh. Akan menjadi berkat, karena saya alami sendiri kalau saksian ya. Saya tuh sama anak saya tidak pernah kata kasar ya. Sampai hari ini puji Tuhan anak saya berkata baik gitu ya. Kadang-kadang pergaulan di luar emang apa sih yang kamu pergaulan di luar tuh luar biasa loh. Kalau kita sebagai orang tuanya kasar, anak pun kasar. Kita nih orang tuanya harus jaga, harus tahu loh. Anak itu di luar ngomong apa gitu. Kadang-kadang pergaulan itu menarik dia juga. Tapi jadi berusaha anak kita tuh menjadi garam di mana dia ada, dengan nilai-nilai yang kita kasih tahu dan kita perhatiin. Kita harus perhatiin orang tuanya nih, bergaul dengan siapa nih anak kita. Gitu Kak. Jadi peran orang tua tuh ya besar gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang orang tua dan keluarga, tadi kan kita udah banyak nih ngomongin anak, kayaknya nggak terlepas dari keluarga banget. Nah aku sekarang mau sharing juga nih Kak, yang tantangan yang menurutku adalah salah satu tantangan yang terbesar buat anak-anak sekarang. Nah, anak-anak sekarang itu mungkin mereka sebenarnya tanpa sadar dilukai sama orang tuanya. Jadi ibarat ini nyambung nih. Tadi untuk masalah jadi teladan oke lah, tapi kita masuk lebih dalam lagi sekarang. Mungkin ketika mereka dimarahin, kata-kata kasar, itu tanpa sengaja itu bisa merusak gambar diri anak gitu loh, bisa merusak pemahaman anak tentang dirinya, dan itu kalau nggak diberesin dari mereka kecil dampaknya akan sangat
lebih susah gitu lah, lebih Iya. susah untuk terjadi pemulihan di hidupnya ketika itu udah sudah berakar sampai dia tuh remaja bahkan dewasa gitu loh. Iya. Jadi salah satu yang menurut aku tantangan terbesar untuk terjadinya penuaian di anak-anak itu ketika mereka ngalamin luka batin. Iya. Dan seringkali tanpa sadar yang ngelakuin itu adalah orang tua. Iya. Ya nggak menutup kemungkinan teman-teman Iya. mereka ngalamin bullying, Iya. mereka ngalamin sekedar dikatain lu gendut, lu jelek kayak gitu. Itu kalau misalnya anak-anak ngedenger itu mungkin mereka nggak sadar kalau mereka terluka gitu. Entah pas mereka remaja aja kayaknya karakter mereka tuh udah tidak seperti yang seharusnya gitu. Jadi mungkin solusinya dari kita nih, mungkin kita belum jadi orang tua, tapi ketika kita lagi berinteraksi sama anak-anak, please tolong kita pakai perkataan kita yang benar gitu. Jangan sampai perkataan kita itu bisa membuat hati anak terluka dan itu bisa membuat gambar diri anak rusak, dan itu untuk memulihkannya ketika mereka mungkin gak sadar sampai mereka dewasa itu lebih sulit. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya mereka itu udah terlanjur, ibaratnya mereka udah terlanjur gambar dirinya rusak. Dan mereka itu ibaratnya sudah menunjukkan bahwa mungkin mereka nggak sadar gitu ya, tapi mereka menunjukkan karakter yang terdampak dari luka batin mereka gitu. Nah, menurut aku ini salah satunya kakak-kakak bisa mengambil peran di sini. Kakak-kakak yang melayani di anak-anak bisa mengambil peran dengan bangun koneksi. Jadi mentor kali betul, jadi mentor betul. Karena biasanya anak-anak itu akan terbuka sama orang yang mereka percaya. Iya, benar. Sama orang yang menyakiti mereka, nggak mungkin mereka langsung sulit sih, kayak aku sakit hati loh sama kamu gitu ya. Agak sulit gitu ya. Tapi ketika mereka sudah ketemu dengan orang yang mereka percaya, yang mereka merasa mereka aman untuk cerita sama mereka, itu akan sangat powerful. Karena kita tahu juga kan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan bukan cuma kakak-kakak pembina, begitu juga papa mama. Ayo please bangun koneksi sama anak-anak. Kita nggak tahu, mungkin anak-anak kenapa seharian itu jadi lebih tantrum misalnya. Mungkin di sekolah mereka lagi ngalamin bullying. Bolehlah ketika anak tantrum tanya gitu ya, kenapa, alasannya kenapa. Jangan langsung dimarahin, dijudge, jangan nangis ya, jangan nakal ya, tanpa kita tahu penyebabnya apa. Boleh kita tenangin dulu anaknya, terus kita tanya why, alasannya kenapa. Ketika kita udah tahu, kita jadi bisa lebih wise, kita jadi bisa lebih bijak. Oh, nanganinnya harus seperti ini. Dan gak semuanya itu harus solusinya adalah marahin anak gitu ya. Karena tanpa sadar itu bisa jadi luka batin, merusak gambar diri anak. Dan ujungnya, ini yang mau aku bahas juga, salah satunya adalah tanpa kita sadar, mungkin salah satu yang jadi tantangan di generasi anak yaitu kecanduan gadget. Itu mungkin salah satunya juga disebabkan karena luka batin. Mereka ngerasa nggak insecure, mereka ngerasa insecure atau nggak aman untuk cerita sama papa mama, sama orang-orang terdekat mereka. Akhirnya pelarian mereka ya gadget. Jadi mungkin salah satunya kenapa mereka kecanduan sama gadget, karena memang mereka merasa nggak aman sama orang-orang di sekitarnya. Mungkin papa mamanya yang marahin dia terus, mungkin papa mamanya yang nggak ada waktu, ya pelarian dia ke gadget, mungkin dia bosen gitu ya. Nah, jadi solusinya kalau tentang gadget itu sih lebih ke bangun koneksi lah sama anak gitu. Bangun koneksi dan ajak anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih sosial gitu ya. Care keluarga. Betul. Tapi namanya kalau saya bilang ya, apa sih penyebabnya anak luka batin? Keren tuh sebagai orang tua ya, suka membanding-bandingkan, itu yang buat anak luka batin. Membanding-bandingkan. Makanya sebagai pembina anak juga nih, kita kan di lingkungan kita, jangan kita membandingkan si A dengan si B. Jangan sampai. Nah, kedua itu jangan waktu dia itu jangan sekali-kali membuat dia tuh kata-kata yang membuat dia tuh nggak membangun. Misalnya ya maaf kalau kamu tuh misalkan gitu ya, karena sebaiknya kalau emang dia memang nggak mampu, yang kamu tuh sebenarnya anak pintar, kalau kamu rajin belajar, dia bilang kadang-kadang tuh dengan ngatain anaknya kata-kata kasar gitu kan. Itu yang buat anak-anak ke batin. Tolong ya orang tua
ibu bapak, tolong jangan pernah membanding-bandingkan anak. Itu membuat saya juga udah alamin dia. Saya udah pernah luka batin nggak sama keluarga, bukan sama orang tua tapi sama saudara saya, karena dia tahu kekurangan saya gitu kan. Dia bilang, wah kamu tuh udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ya, karena dia tahu kekurangan saya dari penglihatan gitu ya, nggak percuma sekolah tinggi-tinggi juga. Udah, masa suruh dagang begitu, suruh dagang keliling. Saya bilang itu membuat saya sakit hati, maka saya berusaha kamu deh. Ini saya saksian sendiri gitu ya, gitu. Itu buat saya waktu saya lulus SD, saya bilang Tuhan saya mau sekolah, saya bilang. Ada saya sekolah. Malahan kata bapak saya, kata saudara, kalau ke negeri nggak usah sekolahin katanya. Wah, saya berusaha tuh waktu zamanan saya berusaha belajar, Tuhan baik. Saya bisa ke negeri sampai keluar sekolah SMP. Baik teman saya baiknya nggak sekolah zaman dulu kan tahun 70-an tuh jarang orang sekolah SMA. Tapi saya bertekad terus dengan kekurangan saya pasti bisa, karena saya tahu orang tuh udah ngejas saya nggak bisa. Saya harus sekolah, saya dengan syarat sekolah di negeri. Puji Tuhan saya di SMP negeri 2, SMA negeri juga. Karena saya tahu tapi saya bersyukur punya Tuhan. Waktu saya katakan nggak mampu, nggak bisa tuh, hati saya sakit tuh, hati saya sakit Tuhan. Karena Tuhan, saya tahu kalau Engkau ciptakan saya begini ada maksud Tuhan. Yang penting saya semangat sama Tuhan. Itu membuat saya luka batin. Puji Tuhan saya juga pernah ikut HMC. Dipulihkan. Nah itu bukan nggak ada, tahun 2018 tuh saya dipulihkan semuanya, orang-orang nyakiti saya, kata-kata saya. Nah itu saya lebih enteng lagi waktu saya jadi keras tuh enak. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi sebenarnya intinya anak-anak entah yang mana gitu ya, semua anak tanpa terkecuali satupun itu punya potensi yang sangat besar. Nggak ada satupun anak yang Tuhan ciptain itu tidak spesial gitu ya. Setiap anak tuh spesial, punya purpose-nya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Dia kekurangan ada ya. Ya, sekalipun memang pasti kekurangan ada. Jadi kita siapapun yang berinteraksi dengan anak-anak, orang tua kah, teman-teman, mungkin ada anak kecil juga yang nonton ini, please jangan bully teman kalian, karena itu bisa merusak hidup teman kalian ya, adik-adik ya, please jangan lakuin bullying. Baik, kita semua pokoknya yang menonton hari ini di Tuntunan Sepekan kali ini, sadarilah bahwa setiap orang itu diciptakan Tuhan spesial, mereka punya potensi besar, Dia berharga di mata Tuhan. dia berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita merusak hidup mereka dengan kita tidak menjadi teladan, dengan kita memperkatakan yang buruk dengan mereka, dengan kita membanding-bandingkan mereka. Dan intinya kita semua yang ada itu bisa menjadi solusi juga buat anak-anak dengan mendoakan mereka, dan pastinya tadi menjadi teladan juga. Gitu sih. Ada tambahan lagi dari Kak Ika? Mungkin itu saja sih Kak, dan satu lagi untuk anak-anak itu jangan lupa diberikan pujian. Dan jika ia melakukan satu kesalahan, jangan langsung judge bahwa itu tidak benar. Berikan dia pemahaman dulu apa kesalahan yang dibuat dan berikan dia pujian. Sehingga dia mempunyai pemikiran bahwa dia itu adalah anak yang berharga dan bisa. Mungkin itu saja sih Kak. Oke, dari Kak Sri ada tambahan lagi? Cukup. Oke, kalau gitu kita akan sama-sama tutup dalam doa. Mohon kesediaannya Kak Sri untuk menutup. Sorry, Kak Ika berarti sekarang. Tadi Kak Sri udah buka. Masa sudah Kak Ika silakan tutup dalam doa. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh membagikan hal yang boleh menjadi bagian kami untuk melayani anak-anak. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terus pakai kami untuk melayani anak-anak, dan juga Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak, bahkan orang tua yang dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.